Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di DNA Islam Channel. Apa kabar kalian? Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membagikan pengetahuan yang saya rangkum dari berbagai sumber, yaitu perbedaan kucing Rasulullah SAW dengan kucing Fir'aun. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, kucing merupakan hewan yang jinak dan disukai banyak manusia di dunia ini. Sifatnya yang lucu dan menggemaskan membuat banyak orang jatuh hati kepadanya. Tidak sedikit juga orang yang memutuskan untuk menjadikan kucing sebagai hewan peliharaannya. Kucing sudah hidup dari zaman Rasulullah dan zaman Mesir kuno. Berbagai macam jenis kucing memang banyak sekali dan berbeda-beda di setiap daerah. Ada perbedaan perlakuan terhadap kucing di zaman Rasulullah SAW dengan zaman Fir'aun atau Mesir kuno. Perbedaan tersebut sangat jauh dan tidak bisa disatukan. Lantas apa saja perbedaan kucing Rasulullah SAW dengan kucing Fir'aun? Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, dan bagaimana perilaku Rasulullah SAW dengan kucingnya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak salah dalam pemahaman. Berikut perbedaan kucing Nabi Muhammad SAW dengan kucing Fir'aun. Apakah perbedaan kucing Rasulullah dengan kucing Fir'aun? Tentunya kucing di zaman Rasulullah dengan kucing Fir'aun mempunyai perbedaan. Segala perbedaan menjadi hal yang sangat wajar. Tetapi perbedaan yang paling mencolok adalah perlakuan yang diberikan Rasulullah SAW kepada kucingnya dengan perlakuan Fir'aun kepada hewan berkaki empat tersebut. Rasulullah SAW memperlakukan kucing sebagai hewan kesayangannya. Beliau bahkan menjadikan kucing salah satu hewan peliharaannya dan memberikan nama Muza yang mempunyai arti yang berharga. Beliau selalu merawat Muza dengan penuh kasih sayang dan tidak menyakitinya. Berbeda dengan Fir'aun dan para pengikutnya, mereka menjadikan kucing sebagai hewan dan dewa kehancuran yang ditakuti. Dikisahkan, dewa matahari Mesir kuno atau Rai marah pada manusia. Ia lalu mengirimkan putrinya yang berkepala singa atau Shahmet untuk memberikan hukuman terhadap orang-orang di bumi. Sampai digambarkan begitu kejam dalam usahanya membalas dendam, namun Rai pun segera menyadari bahwa dia membuat kesalahan. Dalam upayanya menenangkan anaknya yang ganas, sang dewa pun menghujani putrinya tersebut dengan bir merah, mengganti darah yang dia inginkan. Merasa puas karenanya, Shahmet pun kembali meringkuk dan tertidur. Singa betina yang marah pun berubah menjadi kucing yang manis, dan semenjak itu sosoknya berubah menjadi berlambang keseimbangan yang baik dan buruk. Tentunya hal tersebut sungguh berbeda karena Rasulullah SAW dan umatnya hanya menyembah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kucing hanya sebagai hewan yang disayangi saja, tidaklah disembah. Ajab pelaku perbuatan musyrik. Di zaman Fir'aun sangat mengagumkan kucing dan menjadikannya sebagai dewa, bahkan banyak orang takut kepada dewa tersebut. Karena dipercaya jika marah sang dewa kucing bisa menjadi singa yang dapat menghancurkan segalanya. Tentunya hal tersebut sangat berbeda jauh dari ajaran Islam. Rasulullah SAW sendiri tidak mengagungkan sang kucing, tetapi hanya mencintai hewan tersebut seperti menyayangi makhluk hidup lainnya yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Jika kita mengagungkan kucing seperti Firaun dan pengikutnya, maka diri kita sudah masuk ke dalam perbuatan dosa yang amat besar, yaitu dosa musyrik. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, sebagai orang muslim yang beriman, kita harus beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada seorang muslim yang menyembah selain Allah Ta'ala, maka azab yang amat pedih yang akan mereka dapatkan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dan sebagian manusia ada orang yang menjadikan Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka menyaksikan azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Sudah menjadi hal yang wajar jika kita umat muslim menjauhi perbuatan musyrik, karena jika kita melakukan perbuatan tersebut, dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik, itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Dan barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Bagaimanakah kedekatan Rasulullah SAW dengan kucing? Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk tidak berbuat kasar kepada hewan tanpa alasan yang pasti. Beliau pun memberikan contoh dengan menyayangi seekor kucing. Beliau juga memelihara kucing tersebut. Moza adalah nama kucing peliharaan Rasulullah SAW. Banyak sekali kisah kedekatan Rasulullah dengan kucing peliharaannya. Dalam suatu kisah, Rasulullah SAW saat itu ingin pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat, tetapi Moza tertidur di jubahnya dengan sangat nyenyak. Rasulullah SAW pun mengelusnya dengan lembut dan enggan mengganggu tidurnya. Akhirnya beliau pun memotong bagian jubah yang ditiduri oleh Moza agar tidak membangunkannya saat beranjak pergi ke masjid. Setelah itu beliau bisa pergi ke masjid dan melaksanakan sholat berjemaah dengan para sahabatnya. Sungguh sikap yang penuh kasih sayang yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, kedekatan Rasulullah SAW dengan kucingnya juga dijelaskan dalam hadis. Ketika Nabi Muhammad dan akan berwudu dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan Rasulullah SAW tersebut pun patut kita contoh dan kita terapkan. Dan akhir-akhir ini banyak sekali orang yang semena-mena terhadap binatang, terutama kucing. Banyak video yang beredar di sosial media tentang orang yang menyiksa kucing. Sebagai umat muslim yang meneladani sikap Rasulullah SAW, maka janganlah kita melakukan hal tersebut karena bisa membawa kita masuk ke dalam neraka. Rezeki melimpah jika memelihara kucing. Banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan jika memelihara seekor kucing. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, hal ini menjadi salah satu perbuatan yang akan mendapatkan banyak pahala yang akan menjadi bekal kita di akhirat nantinya. Jika kita memelihara seekor kucing, maka kita harus merawatnya dengan penuh kasih sayang. Hal tersebut sudah menjadi pahala untuk diri kita. Dengan memberi makan kucing yang sudah menjadi peliharaan kita, pahala bersedekah akan kita dapatkan. Hal itu dijelaskan dalam hadis. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan melakukan banyak sedekah, diri kita akan mendapatkan banyak pahala saat di dunia ini. Diri kita juga akan mendapatkan kelancaran rezeki. Hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan untuk diri kita yang hidup di dunia ini.
seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Maka dari itu janganlah berbuat buruk atau menyiksa seekor kucing. Jangan pula risih jika diri kita didekati seekor kucing, karena mungkin itu pertanda dari Allah ke kita bisa mendapatkan banyak pahala di dunia ini dengan menyayangi kucing dan binatang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.